Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemusnahan pada hari ini terkait seluruh barang bukti yang inkrah dari bulan September sampai Oktober tahun 2019 ini. Dari pelimpahan perkara Bidung dari Polres dan Komering Ilir, semua sudah kita musnahkan. Senti, ganja, sabu, tadi ada sabu yang 1 kilo juga sudah kita limpahkan. Saya kira seperti itu ya. Pak, ini terkait dengan kasus korupsi Pak ya. Ya. Di Sumsel ini kan dari 11, KPK masuk 11 besar Pak di Sumsel untuk kasus korupsi. Ya. Pak, bagaimana Pak penanganan untuk di itu sendiri Pak? Ya, kita kemarin sudah juga baca itu. Nanti kita komunikasikan bersama dengan Polres Oki maupun pimpinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pemusnahan ini adalah rangkaian dari penegakan hukum yang terjadi yang dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, di mana pada saat kasus sudah dinyatakan inkrah, kewajiban kita untuk memusnahkan barang bukti yang sudah ada. Tempat kami mengingat di setahun cukup banyak yang telah dimusnahkan untuk membuktikan bahwa kita Gakum dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan cukup fokus intens dalam melakukan kegiatan penegakan hukum. Senjata api sekitar 20-an dalam 1 tahun ini cukup banyak, dan terus kami laksanakan razia, pengungkapan, penangkapan senjata-senjata api rakitan yang beredar di wilayah kita. Sabu pun sama, ada 1,5 kilo ya Pak Kajari. 1,5 kilo dalam 1 tahun ini. Ini upaya kita untuk meniadakan peredaran sabu di wilayah Kabupaten Agam. Kasus narkoba banyak ya, kami pun cukup banyak untuk menangkap narkoba. Dari sekian orang yang ditahan, hampir 30% sampai 40% adalah tahanan narkoba. Ini menandakan bahwa memang kita atensi terhadap narkoba, terhadap peredaran narkoba di wilayah kita. Dari PNK juga sama. Upaya-upaya itu terus kita laksanakan di samping sosialisasi, karena penegakan hukum adalah langkah terakhir sebetulnya. Jadi himbauan kepada seluruh warga, kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Karena sebesar apapun, segiat apapun kita melakukan penegakan hukum, kalau seandainya pengawasan dari orang tua tidak ada atau kurang, akan terjadi. Pak, terkait dengan peredaran senti di Oki kayak mana Pak? Kan ada tempat pembuatannya. Di mana Pak? Di Sungai Ceper Pak. Pernah lihat? Pernah Pak. Pernah lihat di situ? Pernah Pak. Nanti kita ajak ke sana. Karena kalau kita datang ke sana rame-rame, hilang. Jadi kalau wartawan datang, saya difoto, dikirim siapa namanya, dikasih tahu kami. Karena kalau sudah kami datang, karena sementara ini masih terisolir, jalan kita menggunakan sungai. Jadi kita masuk terlihat. Nanti suatu saat mungkin Pak Asisten sedang ngomong sama Bupati nyampe tuh desa itu dengan jalan darat, kita bisa sembunyi-sembunyi, kita bisa ambil.